Kondisi pandemi di Taiwan terus memanas, tercatat ada 83 kasus lokal di hari Minggu, mencapai level tertinggi baru dalam 9 bulan. Senin 28 Maret, ada penambahan 34 kasus lokal dan 93 kasus impor. Untuk kasus lokal, klaster kepolisian Keelung kembali bertambah 12 kasus, klaster PLT Getatan juga terus merebak, dengan penambahan 11 kasus baru. Gelombang kasus kali ini merebak di berbagai kabupaten dan kota, di antaranya PLT Getatan, klaster merebak di kalangan PMA. Hari Minggu dilaporkan bertambah 52 kasus baru, 47 di antaranya PMA Thailand dan 5 pekerja Taiwan. Sumber penularan masih terus dilacak. Setelah pemeriksaan diperluas pada hari Senin dilaporkan bertambah 11 kasus. Departemen Kesehatan Kabupaten Hsinchu selain memperkuat desinfeksi, melingkari kelompok yang berinteraksi dan mengumumkan jejak rekam yang ada. 这个职场的群聚，包括这两个，一个外包商，那还有一个是在我们这本身的工程人员加上亲属，总共现在是63人。 Selama masa pandemi awal, karyawan BS Engineering Corporation juga harus keluar masuk secara berkelompok dan bersamaan. Jejak rekam yang dikonfirmasi dari 20 hingga 26 Maret, sebagian besar berlokasi di kota Zhubei dan desa Xingfeng, termasuk dua Taiwan Store, Far Eastern Zhubei, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Hsinchu secara khusus membentuk pos pemeriksaan, mengimbau warga yang sempat berinteraksi dengan pasien positif dapat segera melakukan pemeriksaan. 如果在足迹的部分跟确诊者有重叠都可以带着证件健保卡免费来做筛检。 Karena terdampak kasus PLT Getatan, dilaporkan banyak orang tua dan murid di sekolah Taoyuan yang positif. Banyak SD, taman kanak-kanak, tempat les di Pingchon Taoyuan, Chongli, dan Kabupaten Hsinchu yang dihentikan pengoperasiannya. Selain pandemi di Taoyuan dan Hsinchu meluas, kondisi di Keelung dan New Taipei juga memanas. Setelah kasus di kedai makanan dan kantor kepolisian, kini ada 3 siswa dari SMP Eulsing yang terinfeksi. Pihak sekolah segera menangguhkan kelas pelajaran dan meminta guru serta murid untuk ikuti tes pemeriksaan. Pandemi di Keelung merebak, klaster kedai makanan dan karaoke jumlah kasusnya terus bertambah. Jumlah kasus pada kedai makanan dan kepolisian hingga kini telah tercatat sebanyak 39 orang. Karena kondisi pandemi yang kompleks, maka wali kota Li Yuchang yang awalnya cukup menjalani karantina 3 hari, kini harus diperpanjang. 我们就是照着中央的防疫的要求跟规定。 Pandemi tidak saja mengkhawatirkan kota Keelung, kota New Taipei juga berada dalam kondisi serupa. Minggu tercatat penambahan 7 kasus, 2 kasus berkolerasi dengan pabrik elektronik di Sulin, dan 1 berkolerasi dengan Keelung, sementara 4 lainnya berkolerasi dengan Sanchong. 都是因为已经被匡列，采检是阳性，所以呢，并没有新的感染源的一个个案出现。 Sementara Kabupaten Taitung pada hari Minggu dilaporkan ada 6 kasus, mayoritas berpusat pada Dusun Muli Valley Fek di Desa Benan. Departemen Kesehatan setempat segera membuka 3 posko pemeriksaan bagi warga setempat. Pada Senin pagi diketahui ada 10 penduduk setempat yang positif saat lakukan tes uji pertama, sehingga harus menjalani tes PCR selanjutnya. Berkenaan dengan pandemi di Keelung yang berhubungan dengan kedai makanan, karaoke, polisi setempat baru-baru ini melakukan razia pendataan terpadu, pemakaian masker dan membawa sertifikat vaksinasi di tempat hiburan. Dari razia di Yunlin pada hari Minggu menemukan ada 67 orang yang melanggar peraturan dan segera dibawa untuk ditindaklanjuti. Kondisi lokasi hiburan rentan penularan, CCTV tanggal 27 Maret mengumumkan jika warga yang hendak memasuki lokasi hiburan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi genap 3 dosis, sementara karyawan yang bekerja di dalamnya wajib vaksinasi 2 dosis. Jika dosis kedua telah genap 3 bulan, wajib vaksinasi dosis ketiga, jika tidak boleh bekerja. 进入这些特定娱乐场所的顾客都要提供至少接种3剂的证明。 Selain itu, semua karyawan yang bekerja di tempat hiburan khusus mulai saat ini hingga akhir April akan lakukan tes setiap pekan. Jika negatif, barulah boleh bekerja. Dipengaruhi oleh tiupan angin monsun timur laut dan kawasan awan hujan selatan Tiongkok yang bergeser ke timur, pihak CWB tanggal 28 Maret mengeluarkan peringatan hujan lebat pada 11 kabupaten dan kota. Diprediksi akan ada hujan sporadis. Kawasan sentral ke utara dan Yilan serta Hualien akan berada dalam kondisi basah seharian. Tanggal 29 Maret pagi, kondisi baru akan membaik. CWB menjelaskan sejak Rabu sore menjelang malam, kawasan sentral ke utara, cuaca yang semula hangat akan kembali berada dalam kondisi hujan. Gelombang angin kali ini akan mempengaruhi kondisi sejak Kamis hingga Minggu. Selain itu, pada akhir pekan kembali ada gelombang awan hujan selatan Tiongkok yang tiba, sehingga seluruh Taiwan akan turun hujan dan suhu juga akan menurun. Cuaca basah dan dingin di bagian utara dan timur berkemungkinan akan berlanjut hingga paruh pertama liburan Cengbeng. Hari Senin dan Selasa, yakni paruh akhir liburan, tiupan monsun timur laut melemah, cuaca barulah kembali stabil.